Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih bersama Pak Eko Channel. Apa kabar semua penonton setia Pak Eko Channel, Sobbreaker Pak Eko Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dalam mencari rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih membahas seputar bisnis online, jualan online. Dan yang akan saya bahas di video kali ini yaitu dropshipper vs reseller. Tentu kalian yang mau berjualan online pasti mikir dulu ya, mau dropshipper atau reseller. Nah, jadi apa sih dropshipper itu dan apa sih reseller itu? Makanya tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, check it out. Baik teman-teman, jadi video yang akan saya share di kali ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Yang pertama ada dropshipper ya, karena yang kita bahas kan dropshipper vs reseller. Jadi dropshipper itu pedagang yang nggak nyetok atau keluar modal, pedagang yang nggak nyetok barang dan tidak keluar modal untuk stok barang. Jadi gini teman-teman penjelasannya, saya seorang dropshipper, tugas saya adalah posting-posting barang. Kemudian kalau ada orderan, saya tinggal bilang ke supplier saya, dan yang akan melakukan pengiriman adalah supplier saya, langsung melakukan pengiriman ke customer saya. Jadi saya nggak perlu keluar rumah, tinggal kering aja ke supplier saya, nanti yang melakukan pengiriman adalah supplier saya. Nah, kemudian ada reseller. Reseller itu pedagang yang mana dia harus menyetok barang, dan tentunya dia harus keluar modal dong. Dan untuk menyetok barang itu kalau kita mau harga kita lebih murah, kita harus order banyak, order barang banyak. Nggak mungkin kalau kita hanya order satu atau dua barang kita dikasih harga murah dari supplier, itu nggak mungkin. Jadi kalau menjadi reseller kita harus nyetok barang, kita keluar modal. Kalau kita mau beli barangnya dengan harga murah, biasanya ada minimum belanja yang ditentukan oleh masing-masing supplier ya teman-teman. Itu jadi perbedaan antara dropshipper dan reseller. Nah, selanjutnya kita membahas tentang modal. Pertama untuk dropshipper. Kalau dropshipper sudah jelas, seperti yang baru saja saya katakan, dropshipper itu cenderung tidak mengeluarkan modal sama sekali, karena kita tugasnya hanya posting barang-barang dari supplier. Selanjutnya untuk reseller. Nah, kalau reseller jelas sekali, reseller harus mengeluarkan modal untuk belanja barang, untuk stok barang di rumah atau di gudang. Jadi itu perbedaan yang pertama mengenai modal ya, antara dropshipper vs reseller. Terus perbedaan kedua yaitu waktu pengiriman dropshipper versus reseller. Untuk yang dropshipper mengenai pengiriman, kalau ada penjualan kita tadi yang sudah saya katakan, kita harus hubungi dulu si supplier kita. Nah, disitulah kadang terjadi yang namanya penguluran waktu yang nggak bisa kita kira-kira teman-teman. Maksudnya gini, misal ada penjualan, saya bilang dulu ke supplier. Nah, di situ supplier itu lagi sibuk atau enggak, dia bisa langsung kirim atau enggak, dia banyak antrian atau enggak. Nah, di situ kita terkendala waktu untuk melakukan pengiriman. Jadi kita harus menunggu dulu si supplier meluangkan waktunya untuk melakukan pengiriman barang yang sudah kita order. Nah, selanjutnya untuk reseller. Kalau ada orderan, kita nggak perlu membutuhkan waktu lama untuk melakukan pengiriman. Kita tinggal siapkan aja barang kita, kemudian kita kirim langsung di hari dan jam yang sama, kita kirim langsung ke customer kita. Itu perbedaan waktu pengiriman antara dropshipper vs reseller. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai profit atau keuntungan ya teman-teman. Kalau kita jadi dropshipper, biasanya kita hanya dikasih diskon harga antara 5.000 sampai 20.000 dari si supplier. Jadi kita nggak bisa ambil untung terlalu banyak, karena kita menjadi seorang dropshipper yang mana harga yang ditentukan supplier itu biasanya hanya mendapatkan diskon berapa persen aja dari harga yang ditentukan untuk harga umum dari si supplier. Misal gini ya teman-teman, saya jual sebuah dompet ya, dompet dari si supplier katakan saja 100.000, dan kita sebagai dropshipper kita hanya mendapatkan diskon 10.000, artinya kita mendapatkan harga dari supplier sebesar 90.000, dan harga umum untuk dijual ke pabrik itu sebesar 100.000. Artinya kita hanya bisa mendapatkan keuntungan atau profit sebesar 10.000
per satu produk dompet yang kita posting dari si supplier itu. Nah, selanjutnya untuk reseller, jelas saja kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 10.000 dibanding keuntungan yang didapatkan seorang dropshipper, karena kita barangnya nyetok, dan kita nyetoknya itu enggak 1-2 biji, tapi kita lusinan. Dan kalau kita nyetok lusinan, otomatis kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari supplier. Katakanlah harga umum 100.000 untuk satu barang dompet, kita beli di supplier satu lusin, dan kita itu jatuhnya mungkin saja katakanlah satu dompet itu jatuh di harga 70.000 per produk. Otomatis kalau kita jual 100.000, maka kita akan mendapatkan profit lebih besar, yaitu sebesar 30.000. Itu gambarannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk kreativitas seorang dropshipper vs reseller. Kalau kita menjadi dropshipper, biasanya itu dropshipper itu cenderung orang-orang yang begitu cenderung ke kata-kata atau sifat malas ya teman-teman. Jadi si dropshipper itu dia itu kebanyakan malas. Dia itu maunya hanya cuma posting saja tanpa ada kreativitas lain ya. Beda lagi dengan seorang reseller. Kalau reseller kan dia udah nyetok, dia sudah keluar modal, jadi dia kemampuan untuk jualannya itu lebih banyak mikir ketimbang seorang dropshipper. Karena dia reseller, kalau dia barangnya numpuk lama, dia akan pusing mengenai modal yang sudah dia keluarkan tadi. Contohnya gini, saya nyetok dompet misalkan 10 lusin, dan dompet itu lama sekali nggak terjual, hanya terjual beberapa aja. Otomatis saya akan mempunyai pikiran, bagaimana sih dompet ini bisa laku keras. Nah, dari situlah kreativitas orang reseller keluar dari stok barang yang numpuk lama, mulai dari beriklan, mulai dari kita posting barang di lebih banyak tempat, rutin posting, dan lain sebagainya. Itulah tadi yang saya katakan, kreativitas seorang dropshipper vs reseller. Karena dropshipper itu nggak modal, jadi dia nggak punya resiko. Mau laku, mau numpuk, kita nggak ada masalah. Nggak ada beban gitu loh, nggak ada uang yang kita keluarkan untuk modal. Nah, di situ perbedaannya antara dropshipper vs reseller di kreativitas kemampuan berjualan. Nah, mengenai resiko sudah saya katakan tadi ya, jelas sekali kalau kita menjadi dropshipper kita nol resiko ya. Kalau kita menjadi reseller kan kita nyetok, jadi kita mempunyai resiko barang nggak laku, barang numpuk, modal nggak cepat balik, dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian para pemula yang mau berjualan online, silahkan pikir-pikir terlebih dahulu kalian mau menjadi dropshipper dengan keuntungan dan resiko yang sudah tadi saya jelaskan, atau memilih menjadi reseller dengan keuntungan dan resiko juga yang sudah tadi saya terangkan di video ini. Segini saja ya video penjelasan dropshipper vs reseller yang saya bagikan sesuai dari pengalaman pribadi saya. Apabila ada pembahasan atau cara saya bertutur kata kurang pas, kurang tepat, atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat untuk kalian, silahkan dipikir, diterapkan, dipraktekkan di kehidupan kalian untuk menjadi seorang penjual ya teman-teman. Silahkan tentukan mau memilih menjadi dropshipper atau reseller. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Pak Eko Channel.